Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa kembali bertemu dan melanjutkan materi mengenai teks debat. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai analisis isi debat. Capaian pada hari ini yaitu yang pertama, menganalisis isi debat yang terdiri atas permasalahan atau isu, sudut pandang dan argumen beberapa pihak, dan kesimpulan. Kemudian, mengembangkan permasalahan atau isu dari berbagai sudut pandang yang dilengkapi argumen dalam berdebat. Sebelum menganalisis teks debat, kita ulas sedikit materi pada pertemuan sebelumnya. Unsur debat menurut Kemdikbud terdiri atas 6 bagian. Yang pertama ada mosi. Mosi merupakan topik atau isu yang akan dibahas. Isu ini tentu saja harus menimbulkan perdebatan dan argumen dari pihak yang akan melakukan debat. Kedua, ada tim afirmasi. Tim afirmasi merupakan kelompok atau pihak yang menyetujui isu yang dibahas. Ketiga, ada tim oposisi, yang merupakan kelompok yang berlawanan dengan tim afirmasi, yaitu kelompok yang tidak menyetujui isu yang dibahas. Keempat, ada tim netral. Tim netral yaitu pihak yang memberikan dukungan untuk kedua belah pihak yang berdebat. Namun, tim netral ini tidak memihak pada satu kelompok saja. Yang kelima, ada moderator atau pemandu yang merupakan pihak atau pemimpin dalam jalannya debat. Dan yang terakhir, ada penulis atau notulen atau sekretaris, atau orang yang bertugas untuk mencatat dan memberikan simpulan berdasarkan poin-poin yang dibahas dalam debat. Selanjutnya, kita masuk ke tema utama, yaitu menganalisis isi debat. Sebelumnya, apakah Anda tahu apa itu menganalisis isi debat? Menganalisis di sini bertujuan untuk mengetahui isi dari berbagai argumen, baik dari kelebihan maupun kekurangan terhadap beberapa pihak atau pelaku debat. Meskipun tujuan debat tidak untuk mencapai kesepakatan atau persamaan pendapat dalam menyikapi mosi, tetapi masing-masing harus mampu mempertahankan pendapatnya dengan argumen yang kuat. Apabila argumen yang disampaikan satu pihak lebih kuat dan lebih meyakinkan, bukan tidak mungkin pada akhir debat pihak lain juga akan mengubah pendapatnya tentang mosi yang dibahas. Makna menganalisis pada bagian ini menekankan 2 poin penting, yaitu kekuatan pendapat dan kelemahan pendapat. Sebelum menganalisis kekuatan dan kelemahan pendapat pihak yang berdebat, hal yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah mengidentifikasi pendapat dan argumen yang disampaikan oleh masing-masing pihak. Dalam pembelajaran kali ini, kalian akan belajar menganalisis pendapat serta argumen yang disampaikan oleh pihak yang terlibat dalam diskusi. Pada kesempatan kali ini, kita akan menganalisis teks debat yang berjudul Pengaruh Sosial Media di Lingkungan Sekolah. Berikut contoh analisis dari teks debat tersebut. Yang pertama adalah moderator. Pada bagian ini, moderator menyampaikan mosi atau topik yang akan dibahas dan menjelaskan peranan dari setiap timnya. Kemudian, moderator mempersilahkan setiap tim untuk memaparkan pendapatnya. Kemudian, ada tim afirmasi. Pendapat pihak afirmasi menyetujui bahwa sosial media memiliki dampak negatif. Namun, dampak itu dapat diminimalisir dengan mengendalikan diri sendiri. Karena perlu disadari bahwa dewasa ini, internet dan sosial media merupakan salah satu bagian penting dalam kehidupan. Selanjutnya, ada tim oposisi. Berlawanan dengan tim pro atau tim afirmasi, melalui pendapatnya, pihak oposisi ini menentang keras pendapat pihak afirmasi bahwa internet dan sosial media memiliki dampak negatif yang jelas dirasakan. Penggunaan sosial media dan internet juga dianggap akan sulit dikendalikan karena banyaknya promosi dan tentu saja akan mengikis fungsi internet yang sebenarnya. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwa tim netral merupakan tim yang mendukung kedua belah pihak yang sedang berdebat. Pada topik ini, tim netral memberikan pendapat bahwa internet dan sosial media memiliki dampak positif dan negatif yang sama-sama besar. Oleh sebab itu, para pengguna harus dengan bijak menggunakannya agar tidak menimbulkan kerugian atau bahkan ancaman. Setelah menyimak pemaparan materi tadi, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan evaluasi mengenai topik menganalisis teks debat, yaitu pada evaluasi kali ini, kalian dipersilakan untuk membaca teks debat yang berjudul Penyerapan Kosakata Bahasa Asing sebagai bukti ketidakmampuan bahasa Indonesia dalam interaksi dengan bahasa lain
yang terdapat dalam buku teks halaman 179 sampai dengan 182. Kemudian, kerjakan tugas berikut ini. Yang pertama, mengidentifikasi pendapat dan argumen yang disampaikan oleh masing-masing pihak. Kemudian menganalisis kekuatan dan kelemahan pendapat masing-masing pihak berdasarkan argumen yang mereka telah sampaikan. Sebagai contoh, saya mengambil judul pengaruh sosial media di lingkungan sekolah dan mengambil pendapat pihak afirmasi. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, pihak afirmasi ini menyetujui bahwa sosial media memiliki dampak negatif. Namun, dampak itu dapat diminimalisir dengan mengendalikan diri sendiri, karena perlu disadari bahwa dewasa ini internet dan sosial media merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam kehidupan. Analisis kekuatannya, dari pihak afirmasi ini menyetujui artikel tersebut bahwa browsing tidak hanya hal-hal yang negatif saja. Kemudian, kelemahan yang sangat jelas terlihat yaitu tidak ada hasil yang akurat bahwa browsing ini tidak memunculkan hal yang negatif. Nah, untuk memudahkan analisis kalian, saya menyediakan 3 tabel, yaitu pendapat dari pihak afirmasi, kemudian pendapat dari pihak oposisi, yang terakhir pendapat dari pihak yang netral. Untuk memperdalam hasil analisis kalian, saya membagi menjadi 3 tim. Untuk kelas 10 MIPA 4 dan 10 MIPA 5, kalian menganalisis kekuatan dan kelemahan dari tim afirmasi. Untuk kelas 10 IPS 1 dan 10 IPS 2, kalian menganalisis kekuatan dan kelemahan dari tim oposisi. Dan yang terakhir, kelas 10 IPS 3 dan 10 IPS 4, kalian menganalisis kelemahan dan kekuatan dari tim netral. Topik yang dibahas yaitu pada teks debat yang berjudul Penyerapan Kosakata Bahasa Asing sebagai Bukti Ketidakmampuan Bahasa Indonesia dalam Interaksi dengan Bahasa Lain, yang terdapat pada buku teks halaman 179 sampai dengan 182. Mungkin cukup sekian pemaparan materi menganalisis isi debat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.